Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penempatan dana bank berupa kredit. Baiklah, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 3, yaitu Sandra Elizabeth, Febriani Burhan, Dinda Thalia Putri, Vicky Adrian, Hilda Gustari, Carlina, Matius Sahatogi. Pengertian kredit. Kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang, barang atau jasa kepada pihak lain dengan pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau bunga yang ditetapkan. Mekanisme yang berhubungan dengan kredit. Jenis kredit yang diberikan oleh bank sangat bervariasi, misalnya kredit investasi, kredit produktif, kredit konsumsi, kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit sindikasi, kredit kendaraan. Namun demikian, secara umum jenis pemberian kredit dapat dilihat dari: pertama, bentuk; kedua, jangka waktu; ketiga, kegunaan kredit. A. Jenis kredit menurut bentuknya. Jenis kredit dibedakan menjadi dua, yaitu satu, yang kedua installment loan. Yang B, jenis kredit menurut jangka waktunya. Menurut jenis jangka waktunya, jenis kredit adalah dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Kredit jangka pendek, 2. Kredit jangka menengah, 3. Kredit jangka panjang. C. Jenis kredit menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, jenis kredit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 1. Kredit modal kerja, 2. Kredit investasi, 3. Kredit konsumsi. Pembungaan kredit. Ada jenis pembungaan kredit, yaitu 1. Efek data pembayaran anuitas. Praktek kredit konstan selama masa kredit. Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang sama atau tetap disebut anuitas. Oleh karena itu, dengan metode ini, nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Pembayaran anuitas dibedakan lagi menjadi dua, yaitu anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran. Kredit dengan angsuran post numberendo umumnya untuk kredit tunai. Kredit tunai adalah kredit yang direalisasi dalam bentuk uang. Contoh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pegawai. Anuitas bisa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut. A. M kali I bagi 1 kurang 1 plus I kali N. Keterangan rumus: A sama dengan anuitas, M sama dengan nilai kredit, I sama dengan tingkat suku bunga, N jangka waktu kredit. Lanjutkan B. Angsuran kredit adalah terima setiap awal bulan. Bank juga memberikan kredit non-tunai seperti kredit pemilikan rumah, kredit mobil, dan sebagainya. Untuk kredit-kredit semacam itu, baik di bank maupun lembaga pembiayaan lainnya, akan menggunakan bunga efektif dengan angsuran prenumerando. Misalnya, kalau nasabah mengambil KPR, tentu akan dibebani uang muka dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Pola pembayaran ini sebenarnya di nasabah membayar angsuran di awal bulan. Untuk menentukan angsuran per bulan bila kredit diangsur setiap awal bulan, maka menggunakan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya, sliding rate. Sliding rate adalah kredit di mana angsuran pokok diperhitungkan tetap rata-rata atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan angsuran bunga bisa dilihat seperti di bawah ini. Dengan demikian, angsuran total dengan metode sliding rate adalah menurun selama periode kredit. Selanjutnya, konversi bunga sliding ke flat. Untuk melakukan konversi sliding rate ke flat rate dapat menggunakan rumus suku bunga flat seperti ini.
Akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam. Hal ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Komitmen kredit adalah transaksi off balance, yaitu transaksi yang belum mempengaruhi neraca dan laba rugi. Dalam istilah akuntansi perbankan, komitmen seperti ini adalah transaksi yang bersifat administratif saja. Namun bila sudah efektif, nilainya sangat material. Oleh karena itu, transaksi ini harus dicatat dalam rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur yang berarti pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya profesi, administrasi, taksasi jaminan, asuransi. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui pengkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Akuntansi bunga kredit. Bagian kredit adalah dibukukan tersendiri dalam kurung terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan terlihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan accrual basis. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha pengkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Dengan demikian, usaha restrukturisasi bisa dilakukan salah satu maupun kombinasi dari cara yang ada. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua debitur yang bermasalah dapat direstrukturisasi kreditnya. Bank harus melihat prospek usaha debitur. Akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan PSAK nomor 54. PSAK tersebut mengatur tentang akuntansi utang bermasalah dengan memperhatikan 8 hal, yaitu nilai buku kredit, perhitungan nilai tunai, perhitungan nilai buku kredit, proyeksi kas, pengalihan aset seluruhnya, pengalihan aset sebagian, perhitungan kerugian, dan evaluasi kredit. Selanjutnya yaitu contoh dari kasus. Untuk menyederhanakan persoalan restrukturisasi kredit, berikut ini kami menyajikan contoh dari restrukturisasi secara singkat dengan periode angsuran per tahun. Dalam praktik, diperhitungkan angsuran per bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan. Langsung saja ke contoh kasusnya, yaitu restrukturisasi kredit dengan penghapusan tunggakan bunga atau ADM, perpanjangan waktu, dan penurunan suku bunga atau kasus keuntungan. Misalnya, kredit macet untuk nasabah Pak Budi sebesar 100 juta. Tunggakan bunga sampai saat ini 40 juta. Jangka waktu angsuran kredit masih 2 tahun dengan suku bunga 45%. Pada hari ini, bank telah bersepakat dengan debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. Bank telah memperhitungkan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit yaitu sebesar 50 juta. Kebijakan restrukturisasi kredit disepakati adalah tunggakan bunga dihapus, tingkat bunga diturunkan menjadi 30%. Jangka waktu kredit setelah restrukturisasi 4 tahun dan kolektabilitas menjadi kurang lancar. Bagaimana profil angsuran bagi debitur dengan pendekatan sliding rate dan perhitungan restrukturisasi kredit oleh bank? Dari kasus tersebut, pembahasannya yang pertama profil angsuran. Untuk tunggakan pokoknya sebelum restrukturisasi 100, setelah restrukturisasi 100. Yang kedua, tunggakan bunga administrasinya sebelum restrukturisasi 40, setelah restrukturisasi 11. Yang ketiga, persyaratan kredit dalam jangka waktunya sebelum restrukturisasi 2 tahun, setelah restrukturisasi 4 tahun. Persyaratan kreditnya dari tingkat bunga sebelum restrukturisasi 45%, setelah restrukturisasi 30%. Untuk kualitas kreditnya sebelum restrukturisasi macet, setelah restrukturisasi kurang lancar. Untuk pihak bank, arus kas masuk tahun pertama 55, tahun kedua 47,5, tahun ketiga 40, tahun keempat 32,5, totalnya 175.
Yang kedua dari nilai sekarang dengan rate 45%. Tahun pertamanya 37,9, tahun keduanya 22,6, tahun ketiganya 13,1, tahun keempatnya 7,4. Jadi totalnya 81. Untuk kredit sebelum restrukturisasi atau pokoknya 100. Yang keempat untuk penyisihan restrukturisasi kreditnya 19. PPIP-nya 15% dikali nilai sekarang, berarti 12,1. Yang keenam kelebihan PPIP-nya dibentuk berarti 37,9. Terus yang ketujuhnya keuntungan restrukturisasi kreditnya 18,9. Jadi perincian perhitungannya untuk pihak debitur, pertama pokok setelah restrukturisasi tahun pertama 25, tahun kedua 25, tahun ketiga 25, tahun keempat 25, jadi totalnya 100. Untuk bunga setelah restrukturisasinya tahun pertama 30, tahun kedua 22,5, tahun ketiga 15, tahun keempat 8,5, jadi totalnya 78. Untuk arus kas masuk atau pokok dan bunga tahun pertama 55, tahun kedua 47,5, tahun ketiga 40, tahun keempat 32,5, jadi totalnya 175. Terus untuk PPIP tersedia sebelum restrukturisasinya 50, setelah restrukturisasinya 12,1. Terus kelebihan PPIP-nya sebelum restrukturisasi 0, setelah restrukturisasi 37,9. Untuk penyisihan restrukturisasi kreditnya sebelum restrukturisasi tidak ada, setelah restrukturisasinya 19. Untuk keuntungan restrukturisasi kreditnya sebelum restrukturisasinya tidak ada, setelah restrukturisasinya 18,9. Catatan jurnal akuntansinya. 1. Sebelum restrukturisasi kredit. A. Pemberian kredit. Debit, kredit yang diberikan Rp100, dikredit kas atau giro nasabah Rp100. B. Pembentukan PPAP sesuai kualitas kredit. Debit, beban PPAP Rp50, kredit PPAP Rp50. 2. Setelah restrukturisasi kredit. A. Pembentukan penyisian restrukturisasi kredit. Debit, kerugian res kredit Rp19, kredit penyisian res kredit Rp19. B. Kelebihan PPAP, debit PPAP Rp37,9, dikredit beban PPAP Rp37,9. C. Offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPAP, di debit PPAP Rp19, kredit kerugian restrukturisasi kredit Rp19. Kesimpulan, kredit adalah salah satu perbankan yang diberikan kepada masyarakat. Ada 3 jenis kredit, yaitu jenis kredit menurut bentuknya, jenis kredit menurut jangka waktunya, dan jenis kredit menurut kegunaannya. Ada 3 jenis pembungaan kredit, yaitu bunga efektif, bunga sliding rate, yang terakhir flat rate. Baiklah teman-teman, sekian dulu presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Sebelumnya saya tutup dulu presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.